Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis melanjutkan pembahasan matan Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan tentang puasa. Kita lanjutkan pembahasan kita pekan lalu ya. Pembahasan kita yang terakhir ya agak terganggu karena kondisi hujan, suara kurang jelas. Saya ulangi kembali pada pembahasan arkanu asyam ya. Nah, di sini kata penulis faslun pasal arkanuhu thalathatun, bahwa rukun apa yang maksud di sini adalah rukun puasa. Ya, rukun puasa ini ada thalathatun, ada 3. Yang pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Ya. Yang pertama adalah niyatun lailan, di malam hari, likulli yaumin, setiap harinya. Ya, jadi niatnya itu pertama yang harus diperhatikan adalah di malam hari. Artinya tidak bisa niat itu di siang hari. Dia di malam hari. Dan batasan malam itu adalah ketika masuk waktu maghrib. Ketika masuk waktu maghrib sampai sampai masuknya waktu subuh. Ya, itulah yang disebut sebagai waktu malam. Maka kapanpun niat itu di malam hari, baik itu di awal malam, baik itu di tengah malam atau di akhir malam, yang jelas di malam hari, maka itu sudah sah. Ya. Beda halnya kalau niatnya itu sebelum malam hari, belum masuk waktu maghrib atau sudah lewat waktu subuh, maka itu bukan lagi niat di malam hari. Likulli yaumin, setiap harinya. Ya, jadi setiap malamnya itu berniat. Karena ibadah hari ini berbeda dengan ibadah besok, berbeda dengan ibadah setelahnya lagi dan seterusnya. Ya. Fil fardhi, pada puasa wajib. Ya, ini yang diwajibkan ketika puasa itu adalah puasa wajib. Ya, jadi niatnya itu di malam hari dan setiap malam. Beda halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh niatnya di siang hari. Ya, ketika seorang itu mencari makanan di pagi harinya, tidak mendapatkan makanan, kemudian mengatakan bahwa kalau begitu saya berpuasa saja, itu sah. Ya. Dengan syarat pertama belum masuk waktu zuhur, dan yang kedua adalah belum mengkonsumsi hal-hal yang membatalkan puasa di pagi hari itu. Ya, jadi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di pagi hari itu. Maka untuk puasa sunnah hukumnya sah. Nah, baik. Ini berkaitan dengan niat. Tapi ulama Syafi'iyah, walaupun mereka mengatakan bahwa niat itu di setiap malamnya, namun jika ada kekhawatiran di suatu malam kita lupa niat itu, maka boleh taklid kepada mazhab Malik. Bagaimana cara taklid kepada mazhab Imam Malik? Yaitu di awal Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, ya, kalau misalnya hari ini terlihat hilal, maka malam ini adalah malam pertama Ramadan, maka langsung berniat puasa 1 bulan full. Ya. Maka kalau sudah seperti itu, ya, di suatu malam nanti misalnya malam keberapa, ya, kemudian seorang itu lupa untuk berniat di pagi hari, baru ingat, ya ternyata malam tadi belum berniat. Nah, maka karena di malam pertama dia sudah taklid kepada mazhab Imam Malik, maka boleh dia langsung berpuasa, melanjutkan puasanya. Ya, kenapa? Karena dia sudah taklid kepada mazhab Malik di malam yang pertama. Ya. Atau bisa juga taklid kepada mazhab Hanafiyah. Ya, mazhab Hanafiyah mereka membolehkan niat, ya, walaupun sudah di pagi hari. Ya, sudah pagi, kesiangan misalnya, belum juga berniat di malam harinya, maka berniat pada saat itu juga, ya, sebelum masuk waktu zuhur. Baik. Ini berkaitan dengan niat.
berikutnya kita lihat di sini yang kedua adalah wa tarku muftirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Ya. Jadi yang kedua adalah tarku muftirin, meninggalkan pembatal-pembatal puasa, segala pembatal-pembatal puasa, ya, menjauhkan diri dari segala pembatal-pembatal puasa. Dzakiran, dalam keadaan ingat, mukhtaran, ya, mukhtaran ini artinya dalam keadaan sukarela, ya, tidak ada paksaan. Ghaira jahilin, ya, tidak dalam ketidaktahuan, ya, ghaira jahilin ma'dzurin, ketidaktahuan yang dimaafkan. Ya. Kalau di sini meninggalkan pembatal-pembatal puasa, ini sudah jelas. Ya, sebentar kita akan bahas apa saja yang membatalkan puasa itu, sehingga kita harus menahan diri darinya. Namun pembatal puasa ini nanti dikatakan membatalkan puasa jika dilakukan dalam keadaan 3 syarat ini. Pertama, dzakiran, ya, dalam keadaan ingat. Mukhtaran, dalam keadaan tidak ada paksaan, sukarela. Kemudian ghaira jahilin ma'dzurin, tidak dalam keadaan ketidaktahuan, ya, tidak tahu akan hukumnya, ya. Nah, jahil ma'dzur, ya, yang dikatakan jahil ma'dzur, tidak tahu yang dimaafkan, ini hanya berlaku bagi siapa? Hanya berlaku bagi 2 saja, ya, bagi 2 saja. Yang pertama adalah orang yang baru masuk dalam Islam. Yang kedua adalah orang yang tinggal jauh dari ulama, tinggal jauh dari orang yang mengajarkannya Islam yang baik. Nah, itu yang dimaksud dengan jahilin ma'dzur, ya, ghaira jahilin ma'dzur. Adapun orang yang sudah lama Islamnya atau hidup di tengah-tengah orang yang paham terhadap Islam, maka itu bukan jahil ma'dzur namanya, bukan tidak tahu yang dimaafkan. Baik, jadi 3 ini harus diingat, ya. Pertama, dalam keadaan ingat, ya, jadi pembatal puasa itu dikatakan membatalkan puasa jika dilakukan dalam keadaan ingat, dalam keadaan sukarela, dan tahu hukumnya. Ya, 3 hal itu. Maka kita meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Ya. Baik. Sekarang yang ketiga, rukun daripada puasa, ya. Yang ketiga adalah wasaimun. Ya, shaim artinya orang yang berpuasa. Jadi 3 hal ini adalah esensi daripada puasa itu sendiri. Adanya niat di malam hari setiap malamnya untuk puasa wajib, kemudian meninggalkan pembatal-pembatal puasa dalam keadaan ingat, sukarela, dan tahu hukumnya, ya. Dan yang ketiga adalah adanya orang yang berpuasa. Jadi ini adalah merupakan rukun tertentu, ya, orang yang berpuasa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan sholat? Kenapa di dalam sholat tidak disebutkan rukun tertentu orang yang melakukan sholat? Kenapa untuk puasa ini disebutkan secara khusus orang yang melakukan puasa, ya, dikategorikan sebagai rukun? Karena untuk orang yang berpuasa ini, ya, dia dijadikan sebagai rukun tertentu. Kenapa? Karena, ya, li'adami wujudi suratin lis-shaumi fil khariji bila shaim, ya, karena sulit dibayangkan adanya puasa tanpa adanya orang yang berpuasa. Jadi memang tidak bisa kita bayangkan adanya puasa, ibadah puasa itu sendiri. Ya, jadi dia bisa dilakukan ketika ada orang yang berpuasa. Ya. Beda halnya dengan sholat. Sholat kita bisa bayangkan bahwa adanya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri, dan seterusnya. Tanpa adanya orang yang sholat, itu bisa kita tahu. Ya. Beda dengan puasa ini. Puasa ini memang butuh orang yang melakukan puasa itu baru kita
mengetahuinya. Karena puasa ini adalah rasa, ya, bukan berupa gerakan dan seterusnya. Sama halnya dengan akad-akad, ya, akad nikah, akad jual beli. Maka merupakan rukun dalam akad nikah dan akad jual beli adalah orang yang melakukan akad, ya. Ada pembeli, ada penjual, ya, dan seterusnya. Nah, maka untuk orang yang berpuasa ini dipersyaratkan adalah memenuhi syarat wajib, ya, memenuhi syarat wajib dan syarat sah puasa yang sudah kita bahas, ya. Faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kaffaratu al-udma wa ta'zizu, ini salah ya, wa ta'ziru والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم. Baik. Pertama, beliau ingin menjelaskan di sini berkaitan dengan hukum jima, ya, di siang hari bulan Ramadan, dan kapan seseorang itu wajib atasnya kafarat, ya, kafaratul udma, kafarat yang besar. Nah, di sini beliau katakan wa yajibu, ya, maka wajib ma'al qada. Wa yajibu ma'al qada, wajib atas orang yang berjima baginya kafarat, begitu juga dengan qada, ya, mengganti puasanya, ya, karena orang yang berjima di bulan Ramadan itu, ya, puasanya batal. Maka wajib baginya untuk mengqadha. Bagi siapa? Lis-shaumi, bagi puasa, ya, wajib atas mereka bersama dengan qadha adalah al-kafaratul udma, adalah kafaratul udma. Yang dimaksud dengan kafaratul udma di sini adalah, ya, kafarat, yaitu itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak yang tidak punya aib, ya, tidak punya cacat, ya. Raqabatul mu'minah salimatun minal uyub, yang bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan. Kalau dia tidak mendapatkan seorang budak, maka berpindah kepada kafarat yang berikutnya. Jenis kafarat yang berikutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut maksudnya di sini adalah ketika 1 hari batal misalnya, ya, maka dia ulang dari awal, ya. Jadi walaupun dia sudah sampai pada hari yang terakhir batal puasanya, maka dia ulang dari awal. Itu namanya berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, ya, tidak mampu karena sakit misalnya, ya, maka memberikan makan, ya, 60 orang miskin atau fakir, dan 1 orang itu mendapat 1 mud, ya, 1 mud, sekitar 1 liter, ya, makanan pokok, ya, dari makanan pokok satu negeri. Nah, bukan 1 porsi, ya, 1 liter. Berarti 1 liter itu, ya, bukan sekedar 1 porsi, karena 1 liter itu kalau dimasak itu banyak. Baik. Kemudian yang kedua di sini, selain daripada kafarat tadi, orang berjima mendapatkan kafarat, kemudian qadha, kemudian takzir. Ini takzir adalah hukuman, ya, hukuman dari yang diputuskan oleh imam, ya. Dan takzir ini hanya berlaku bagi orang yang yang tidak ketahuan, ya. Beda orang yang misalnya begini, ya, ada orang yang datang melapor, ya, maksudnya datang dia sudah dalam keadaan bertaubat atau meminta fatwa. Orang seperti ini tidak mendapat takzir.
Orang yang mendapat ta'zir adalah orang yang memang belum bertaubat dari perbuatannya. Nah, jadi 3 hal ya. Puasanya batal maka qada, kemudian mendapatkan kafarat yang 3 urutan tadi, kemudian mendapat ta'zir hukuman. Bagi siapa? Ala man afsada saumahu, bagi yang merusak puasanya, bagi yang membatalkan puasanya fi Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, berarti dipahami di sini adalah orang yang berjima di bulan Ramadan. Puasanya batal karena jima di bulan Ramadan. Berarti dipahami di sini bahwa orang yang berhubungan ya dalam keadaan berpuasa tapi bukan puasa Ramadan, maka tidak wajib ya kafarat. Tidak wajib kafarat baginya. Ya, misalnya walaupun dia adalah puasa wajib ya. Puasa wajib di bulan yang lain misalnya ya, entah itu puasa nazar atau puasa qada mengganti puasa Ramadannya, kemudian puasa yang batal karena jima, apakah wajib baginya kafarat? Tidak. Ini hanya berlaku bagi puasa yang ada di bulan Ramadan. Baik, yauman kamilan, sehari penuh. Sehari penuh maksudnya di sini adalah dia mendapati 1 hari penuh. Ya, dia mendapati puasa itu. Beda halnya kalau dia sudah berhubungan misalnya kemudian gila. Ya. Sudah berhubungan kemudian meninggal dunia, belum datang maghrib ya meninggal dunia. Maka tentu tidak mendapatkan kafarat. Yang mendapatkan kafarat adalah ketika dia mendapatkan 1 hari itu. Kemudian bijima'in tamin, dengan jima yang sempurna. Berarti dipahami ada jima yang tidak sempurna. Apa jima yang tidak sempurna? Jima yang ketika ya, jadi di sini saya definisikan dulu ya. Jima itu definisinya adalah masuknya hasyafah. Hasyafah itu adalah kepala kemaluan ke dalam farji. Ke dalam farji. Ya, ke dalam kemaluan. Ya, kemaluan di sini yang dimaksud adalah kubul, termasuk dubur, ya, baik itu wanita atau laki-laki, dan termasuk adalah hewan, ya, termasuk adalah hewan. Nah, baik hidup ataupun mati. Nah, ini semua. Jika terjadi demikian, maka itu semua namanya jima. Bijima intamin, dengan jima yang sempurna. Apa maksud jima sempurna yang saya sebutkan tadi? Masuknya kepala kemaluan ke dalam farji. Namun misalnya kalau jima itu tidak sempurna, ya misalnya belum masuk ke dalam, kemudian ya laki-laki itu keluar maninya, ya, artinya itu tidak jadi, akhirnya tidak memasukkan, maka ini bukan dinamakan jima tam. Jadi yang mendapat kafarat adalah ketika jimanya itu jima tam, benar-benar memasukkan ke dalam, ya. Dan walaupun tidak keluar, ya, walaupun tidak keluar. Tapi kalau sudah keluar dan tidak jadi memasukkan, maka itu bukan namanya jima tam, jima sempurna. Kemudian athimin bihi lis-shaumi, athimin bihi li as-shaum. Artinya orang itu apa namanya? Asiman bihi lis-shaum ay bisababis shaum. Artinya dia berdosa melakukan itu disebabkan karena dalam keadaan berpuasa dan melakukan jima. Beda halnya kalau dia mengambil rukhsah, ya. Dia mengambil rukhsah misalnya dia dalam keadaan safar dan dia berangkat sebelum subuh. Ya, karena di antara syarat mengambil rukhsah safar adalah orang yang musafir itu boleh berbuka, ya, kalau dia berangkat sebelum subuh. Artinya puasanya dulu sudah terjadi kemudian dia musafir, maka boleh dalam keadaan safarnya itu dia boleh mengambil rukhsah untuk berbuka, ya. Kalau dia berbuka kemudian melakukan jima, maka tidak wajib, ya, baginya untuk mengganti, tidak wajib baginya, jelas qada, ya, tetap jelas qada, tapi kafarat, apakah mendapatkan kafarat dan ta'zir? Tidak. Begitu juga dengan ketika seorang itu sakit, ya. Dia sakit dalam keadaan berpuasa dan sudah lemah, ya. Kemudian dia membatalkan puasanya. Kemudian tidak lama kemudian dia melakukan jima. Maka apakah wajib kafarat? Tidak wajib kafarat. Nah,
Nah, ini yang dimaksud dengan athimin bihi lis-shaum. Baik. Berikutnya kita masuk pada permasalahan yang lain. Di sini disebutkan oleh penulis wa yajibu mal qadha al-imsaku lis-shaumi fi sittati mawadhi'. Jadi seseorang itu kadang wajib baginya mengganti puasanya karena batal, ya. Tapi sisa harinya itu dia wajib untuk menahan. Dia wajib untuk menahan. Ya, lihurmati al-waqt, untuk menghargai waktu puasa itu. Ya, jadi tidak, walaupun dia puasanya batal, ya jangan seenaknya kemudian makan begitu saja, tidak. Tapi dia wajib untuk al-imsak. Wajib juga menahan walaupun puasanya sudah batal. Dan ini berlaku pada 6 keadaan. Pertama adalah al-awwal fi Ramadan. Ketika puasa itu adalah puasa Ramadan. Ya. La fi ghairihi, bukan di selain Ramadan, ya. Misalnya melakukan puasa wajib di bulan yang lain, mengqadha puasanya ketika puasanya batal misalnya, ya, dia tadi mengganti puasanya, kemudian siang hari puasanya batal. Apakah wajib baginya untuk menahan sisa harinya? Itu tidak wajib. Yang wajib adalah ketika di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ala muta'addin bi fitrihi, bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasanya, ada unsur kesengajaan membatalkan puasa di bulan Ramadan, maka sisa harinya itu dia wajib untuk menahan. Dia wajib untuk menahan. Ya, sekaligus wajib baginya qadha di luar Ramadan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah ala tarikin niyah lailan fil fardhi. Bagi yang meninggalkan niat di malam hari untuk puasa yang wajib, ya. Maka karena niat tadi adalah rukun, ya, dan rukun ini dipersyaratkan dilakukan di malam hari. Maka orang yang tidak berniat di malam hari, maka wajib baginya untuk apa? Mengganti puasanya. Ketika puasa itu adalah puasa wajib. Nah, beda halnya kalau dia taklid kepada mazhab Malik, ya, mazhab Malikiyah. Malam pertama Ramadan dia berniat, ya, langsung 1 bulan full. Maka di suatu malam dia lupa, maka tetap boleh dia melanjutkan puasanya karena dia sudah taklid, ya, dari awal kepada mazhab Malik. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ala man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuhu. Bagi orang yang melakukan sahur, ya, makan sahur, dia masih mengira bahwa masih malam. Ya, dia mengira bahwa masih malam, dia lanjutkan sahurnya. Ternyata sudah masuk waktu subuh. Ya, dan dia mengetahui bahwa dirinya salah. Artinya dia waktu makannya ini sudah masuk waktu subuh. Maka wajib baginya untuk apa? Untuk mengqadha puasanya untuk hari itu di bulan yang lain. Dan untuk hari itu dia imsak, dia menahan juga sebagaimana orang yang puasa. Ya, jadi jangan seenaknya mengatakan bahwa ya ini sudah batal puasa saya. Kalau begitu saya saya makan saja. Ya, tidak. Dia tetap wajib untuk imsak, menahan, lihurmati al-waqt. Nah, beda halnya kalau dia sudah tidak mampu, ya. Kalau dia sudah tidak mampu, maka dia bisa mengambil keringanan untuk berbuka. Nah, ya, tapi saya kira ini masih mampu karena ini justru, ya, sahurnya terlambat, ya. Nah, kalau orang yang sahurnya tadi lebih awal mampu, ya, maka seharusnya dia lebih mampu lagi karena dia sahurnya terlambat. Yang keempat, ya, orang yang keempat yang wajib baginya qadha dan menahan sisa harinya adalah alaman aftara dhannan al-ghurub. Bagi yang berbuka dan mengira bahwa matahari sudah terbenam, ya, maghrib sudah masuk. Ya, masih jam 5, ya, masih jam 5. Dia mungkin tidak memperhatikan jam. Kemudian ada suara azan yang mungkin dari aplikasi HP dia dengarkan, ya.
kemudian dia mengira bahwa sudah maghrib, langsung mengambil gelasnya dan minum, maka kita katakan batal puasanya, dan sisa, ya mungkin sisa 1 jam kurang lebih ya, wajib baginya untuk menahan, tetap wajib baginya untuk menahan, tapi wajib baginya mengganti puasanya di waktu yang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, wal khamisu ala man bana lahu yaumu 30 sya'bana annahu min Ramadan. Bagi orang yang apa namanya? Bagi orang yang memasuki tanggal 30 Sya'ban ya. Jadi nampaknya tidak terlihat ya, tidak terlihat hilal di daerahnya, tapi kemudian diputuskan bahwa di daerah lain terlihat hilal, dan diputuskan bahwa hari itu adalah 1 Ramadan ya. Sedangkan dia mengira bahwa ini adalah 30 Sya'ban, artinya dia dalam keadaan tidak berpuasa. Kemudian datang berita bahwa telah masuk 1 Ramadan karena ada terlihat di daerah yang lain misalnya ya, maka statusnya dia harus mengqadha di bulan yang lain setelah Ramadan, dan untuk hari itu dia wajib untuk imsak, dia wajib untuk menahan sebagaimana orang berpuasa lainnya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam adalah as-sadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin istinsyaqin. Yang keenam adalah orang yang berlebihan dalam kumur-kumur ya ketika wudu, dan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu ya, akhirnya air itu masuk ke dalam tenggorokannya ya. Kalau dia bersungguh-sungguh ya, berlebihan dalam madmadah dan istinsyak ini, kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung ini, maka wudunya dianggap batal, karena ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Ketika dalam keadaan wudu, idza tawadda'tum fabalik fil istinsyak, maka bersungguh-sungguhlah ya ketika kalian masukkan air ke dalam hidung, illa an takuna sha'ima, kecuali dalam keadaan puasa. Nah, jadi dalam keadaan puasa kemudian wudu dan menghirup air dengan kuat dan akhirnya masuk, batal puasanya. Batal puasanya. Itu dalam keadaan wudu. Bagaimana kalau dalam keadaan tidak wudu? Dia kumur-kumur masukkan air dalam hidung, tidak juga tidak kumur-kumur dengan kuat, tidak juga memasukkan air itu dengan kuat dan akhirnya masuk ke dalam tenggorokan, itu batal. Ya, itu batal. Artinya dalam keadaan wudu saja itu bisa batal jika dilakukan dalam keadaan kuat. Adapun di luar wudu, jika tidak dilakukan dalam keadaan kuat, tidak dilakukan dengan cara kuat, maka tetap membatalkan. Ya, tetap membatalkan. Nah, karena tidak ada hajat, sedangkan wudu itu ada hajat. Nah, beda kalau tidak disengaja ya, beda kalau tidak disengaja. Baik, berikutnya pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa. Nah, berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Di sini disebutkan oleh beliau, yabtulus shaumu, puasa itu bisa batal disebabkan karena yang pertama, di sini disebutkan ada 7 ya. Ada 7, 8 sebetulnya. Sebenarnya lebih ya, lebih. Ada beberapa juga. Jima tidak disebutkan di sini. Termasuk nanti kita tambah ya. Yang pertama adalah riddah, dia murtad ya, jadi dia murtad entah dengan perkataannya atau perbuatannya atau keyakinannya, maka ketika itu juga puasanya batal. Dan ketika dia masuk ke dalam Islam, wajib baginya untuk mengganti puasanya.
walaupun di hari yang sama. Dia murtad di siang hari dan masuk kembali ke dalam Islam 1 jam kemudian, atau ya di sore hari karena tersadarkan, ya, bertaubat, maka kita katakan wajib baginya untuk mengganti puasanya. Kemudian haid, ya, nifas, ya, bahkan haid dan nifas ini ya haram bagi mereka untuk berpuasa. Ya, jadi walaupun haid dan nifas ini sudah mencapai akhir ya daripada puasa, ya sudah di sore hari misalnya, maka tetap wajib bagi kemudian darah itu keluar, ya maka wajib bagi mereka untuk puasanya batal, ya, dan wajib bagi mereka untuk mengganti. Begitu juga dengan melahirkan, ya, melahirkan. Walaupun melahirkannya itu dalam keadaan sesar misalnya. Ya. Dan termasuk di dalamnya adalah keguguran, ya. Wanita yang keguguran termasuk. Yang kelima adalah wajununin walau lahdatan, gila, ya, hilang akal, gila walaupun sejenak, maka langsung batal. Tapi bedanya untuk gila ini, ya, gila ini kalau tidak ada unsur kesengajaan maka tidak wajib mengganti puasanya. Beda halnya kalau dia ada unsur kesengajaan, dia mengkonsumsi sesuatu dan hilang akal, maka wajib baginya untuk apa? Tetap puasanya batal dan wajib baginya untuk mengganti puasanya. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah juga bagian daripada hilang akal, yaitu pingsan dan mabuk, ya, bikmain wasukrin, ya. Maka batal puasanya, ya. Ta'adda bihima in ama jami'a an-nahar. Jika mereka itu melakukan secara sengaja, ini ada unsur kesengajaan, dan pingsan dan mabuk itu sehari penuh, ya. Jadi sebelum subuh dia sudah pingsan atau dia sudah mabuk, dan sadarnya itu kapan? Ketika sudah maghrib. Ya, maka kita katakan puasanya batal. Nah, adapun masalah mengganti puasanya, di sini ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah. Ada yang mengatakan bahwa tetap tidak mengganti, ya, kalau pingsan dan puasanya itu pingsan dan mabuk itu terlepas, ya, dari unsur kesengajaan atau tidak, ya, semuanya tidak mengganti. Ada juga mengatakan bahwa kalau ada unsur kesengajaan, ya, mengkonsumsi sesuatu kemudian tiba-tiba pingsan atau dia mabuk, maka wajib mengganti. Nah, kalau ada unsur kesengajaan. Baik, berikutnya faslun, pasal yang berikutnya adalah hukum membatalkan puasa dan hukumannya, ya. Faslun al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa. Jadi membatalkan puasa di bulan Ramadan itu ada 4 macam, ya. Tergantung dari hukumnya, ya, Ada yang wajib. Yang pertama di sini wajibun, ya, jadi wajib baginya untuk membatalkan puasanya, berbuka. Sebagaimana apa? Sebagaimana haid dan nifas. Karena haid dan nifas ini mereka ini haram bagi mereka untuk berpuasa. Maka kalau haram berpuasa berarti wajib untuk berbuka. Kemudian yang kedua adalah jaizun, boleh-boleh saja. Artinya tidak wajib juga, boleh. Sebagaimana siapa? Musafir dan orang yang sakit, ya. Berkaitan dengan musafir, bagi orang yang musafir melakukan perjalanan yang memenuhi syarat safar, mereka boleh memilih antara tetap melanjutkan puasanya atau berbuka. Mana yang paling afdol? Afdolnya adalah ketika dia mampu melanjutkan puasanya, afdolnya berpuasa. Tapi kalau tidak mampu, maka afdolnya berbuka. Ya, kalau mereka musafir ini berangkat sebelum subuh, ya. Adapun kalau dia berangkat setelah sholat subuh,
maka tidak berhak mengambil rukhsah musafir. Ya. Dan wajib baginya ketika dia membatalkan puasanya, wajib dia mengganti puasanya. Nah, tapi perlu diperhatikan juga orang yang musafir ini, apakah orang yang musafir dan ada waktunya untuk mengganti, atau musafir dan tidak ada waktunya untuk mengganti. Misalnya ada sopir ya, sopir itu kan kadang pekerjaan setiap hari dan tidak ada liburnya. Kalau memang tidak ada liburnya, tidak ada waktu untuk berpuasa di waktu yang lain, maka kita katakan tidak boleh dia mengambil rukhsah musafir ini sebagai alasan untuk tidak puasa. Kenapa? Karena tidak mempunyai waktu di bulan lainnya untuk mengganti puasanya, maka tetap wajib untuk berpuasa. Kemudian wal marid, orang yang sakit juga ya, itu hukumnya jaiz, boleh dia berbuka dan tidak wajib ya, tergantung keadaannya. Kalau dia mampu silakan dia lanjutkan, kalau tidak mampu lagi maka boleh dia berbuka dengan alasan sakit. Nah. Kemudian yang ketiga adalah la wala kama fil majnun, artinya tidak wajib ya baginya untuk berbuka, dan artinya tidak boleh juga baginya. Ya, karena memang majnun ini hilang akal ya, hilang akal. Maka bagaimana caranya dia berbuka? Ya. Maka kita hukumi saja bahwa puasanya batal. Ya, bukan karena disebabkan bukan karena keinginan berbuka. Ya, karena memang langsung hilang akal. Ya, misalnya kesurupan. Ya, kesurupan termasuk bagian daripada majnun ini. Nah. Kemudian yang keempat adalah muharram, ya, haram baginya untuk berbuka. Ya, jadi dia dalam keadaan berpuasa dan dihukumi haram baginya untuk berbuka. Siapa ini? Kaman akhara qada Ramadan ma'atamakuni hatta dhaqal waktu anhu. Bagi orang yang mengakhirkan qada Ramadannya, ma'atamakunihi, padahal dia mampu untuk melakukannya di waktu yang lain, di waktu kemarin-kemarin ya. Diakhirkan ya, dan waktu itu sudah sempit ya, artinya misalnya gini, utangnya ada 3 hari dan 3 hari lagi ya diperkirakan masuk Ramadan, maka ketika dia menjalankan puasa 3 hari itu tidak boleh lagi dia berbuka, tidak boleh lagi dia membatalkan puasanya. Kenapa? Karena tidak ada waktu lain. Kalau dia membatalkan lagi puasanya, maka dia akan memasuki bulan Ramadan dan baginya masih tersisa utang puasa. Maka kita katakan haram baginya membatalkan puasanya. Ya, haram baginya untuk membatalkan puasanya. Nah. Baik. Nah, itu 4 hukum berkaitan dengan orang yang orang yang membatalkan puasanya. Ya, berikutnya adalah wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Ya, sekarang ini adalah pembahasan jenis daripada orang-orang yang membatalkan puasanya diwajibkan mengganti puasanya dengan 4 cara ya. Jadi orang yang punya utang puasa ini, orang yang punya utang puasa tadi itu wajib baginya untuk apa? Nah, kita lihat apa yang wajib bagi mereka. Yang pertama adalah awwaluha yang pertama adalah ma yalzamu fihi al-qada wal fidyah. Yang wajib bagi mereka untuk mengqada dan wajib juga fidyah. Jadi qada dan fidyah bersamaan, wajib. Dan mereka itu ada 2. Wa huwa ithnani. Al-awwalu al-iftar li khaufin ala ghairihi. Yaitu yang pertama adalah orang yang berbuka disebabkan karena pihak yang lain. Ya, termasuk di sini adalah wanita yang haid atau wanita yang hamil dan menyusui dan khawatir terhadap janin atau anaknya. Nah, berarti dia adalah mengkhawatirkan pihak yang lain. Khawatir terhadap janinnya, khawatir terhadap anaknya. Maka wajib baginya apa? Qada dan fidyah secara bersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-iftar ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkani hatta ya'ti Ramadan akhar. Adalah orang yang tidak berpuasa ya, dan mengakhirkan qada'nya,
padahal dia mampu untuk menggantinya, kemudian datang Ramadan yang berikutnya. Ya, seperti tadi kasus tadi ya, dia punya utang puasa, dia tunda-tunda padahal dia mampu menggantinya. Masuk bulan Ramadan berikutnya, maka berapa utang puasanya? Ya, maka begitu juga fidyahnya. Ya, punya utang puasa 3 hari, maka fidyah juga 3 fidyah. Nah, dia lakukan. Jadi 2 orang ini yang wajib qada dan fidyah ya. Kemudian yang kedua wasaniha, ya, yang kedua adalah jenis yang kedua adalah ma yalzamu fihi al-qada dunal fidyah. Yang qada saja, tidak ada fidyahnya. Qada saja tidak ada fidyahnya. Wa huwa yakthuru, ya, dan ini banyak jenisnya ya, kamu ma alaihi, seperti orang yang pingsan tadi. Ya, orang yang pingsan dan tidak mendapatkan sedikit pun dari siang hari itu, ya, artinya pingsan dari subuh sampai maghrib, maka puasanya tidak sah dan wajib untuk mengganti. Dan banyak jenisnya orang yang qada saja ya. Ya, termasuk tadi wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap dirinya saja, bukan terhadap bayi atau janinnya. Itu yang kedua, yang qada saja. Yang ketiga adalah ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qada. Ini sekarang fidyah saja tanpa qada. Seperti apa? Wa huwa syekhun kabir. Orang yang sudah tua, ya, orang sudah tua renta tidak mampu lagi berpuasa, maka wajib baginya untuk apa? Wajib baginya untuk fidyah saja. Ya, fidyahnya kapan? Ketika sudah jelas utangnya, sudah masuk waktu hari itu tidak berpuasa, masuk waktu maghrib, nah, sudah jelas dia sudah punya utang puasa, maka setelah maghrib langsung mengeluarkan fidyah boleh. Ya, ukuran fidyahnya adalah ya dengan makanan pokok mentah, tidak dalam keadaan masak, ya, tidak dalam bentuk makanan. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Jadi cukup beras 1 liter dia berikan kepada fakir atau miskin. Atau dia mengakhirkan, misalnya dia mengakhirkan setelah Ramadan boleh. Ya. Tapi untuk pertanyaan kapan mulainya, ya setelah maghrib itu sudah boleh. Termasuk di sini adalah orang yang sakit, ya, sakit dan sakitnya itu tidak ada harapan kesembuhan lagi. Ya, tidak ada harapan kesembuhan lagi, maka wajib baginya untuk apa? Wajib baginya untuk fidyah saja tanpa qada. Nah, kemudian la wala, ya, tidak wajib qada, tidak wajib juga fidyah bagi siapa? Misalnya tadi orang gila, ya. Orang gila walaupun gilanya sejenak itu ya puasanya batal tapi tidak wajib mengganti. Ya, tapi gila yang dipersyaratkan di sini adalah gila yang tidak ada unsur kesengajaan. Ya, beda halnya kalau gila ada unsur kesengajaan mengkonsumsi sesuatu misalnya, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya. Baik. Baik. Kemudian berikutnya faslun alladzi la yufattiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afradin. Jadi pembahasan yang ke-8 ini adalah makanan dan minum tidak membatalkan puasa. Jadi jenis, ya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa ketika sampai ke dalam al-jawf. Al-jawf itu adalah ruang yang ada di dalam tubuh, ya, ruang yang ada di dalam tubuh. Ada 2, pertama lambung dan ruang otak, ya, itu 2 jawf dalam tubuh. Ada 7 jenis yang tidak membatalkan ketika sampai kepada ruang tubuh ini. Yang pertama adalah ma yasilu ilal jawfi binisyanin. Ya, pertama adalah apa-apa yang masuk ke dalam jawf ini tapi dalam keadaan lupa. Ya, makan dan minum dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan. Au jahlin, atau disebabkan karena kejahilan, ketidaktahuan. Ya, tapi ketidaktahuan ini hanya berlaku bagi orang yang baru masuk Islam dan orang yang apa? Orang yang tinggal jauh daripada ulama. Ini untuk nomor 2 ini ya. Tapi orang yang sudah lama Islamnya atau sudah tinggal di tengah-tengah orang yang mengetahui hukum tentang puasa, ya maka tidak dikatakan sebagai jahat. Kemudian yang ketiga au ikrah, atau dalam keadaan terpaksa misalnya, ya, dia terikat misalnya, kemudian dipaksa makan, dipaksa minum, akhirnya masuk ke dalam, nah ini tidak membatalkan puasanya.
Kemudian yang keempat adalah wa bijiryani riqin bima baina asnanihi, ya, dan apa namanya, rik ini adalah ludah, ya, ludah yang mengalir antara gigi-giginya, wa qad ajaza an majjihi, dan tidak mampu untuk apa, untuk mengeluarkannya, li udrihi, disebabkan karena uzur, misalnya ya tidak ada kemampuan untuk mengeluarkannya karena ada uzur dan tertelan, itu tidak masalah, ya, itu tidak masalah. Kemudian yang kelima adalah wa ma wasala ilal jawfi wa kana gubara tariqin, apa yang sampai ke dalam ruang tubuh itu masuk ke dalam lambung tapi dia adalah debu-debu jalanan, ya. Dan ini adalah hal yang biasa, ya, sulit dihindari, kadang sampai masuk ke dalam. Tapi sengaja memasukkan, ya, maka ini bisa membatalkan. Kemudian keenam adalah wa ma wasala ilaihi wa kana garbalatan daqiqin. Yang keenam adalah ketika masuknya sesuatu, ya, dari ayakan tepung ke dalam rongga mulut. Ya, jadi ada debu apa namanya, mengadon, ya, mengadon tepung misalnya, buat adonan misalnya. Kemudian tepungnya itu, ya, terbang dan tidak sengaja masuk ke dalam dan terus, ya, ini tidak membatalkan. Kemudian 7, au dzubaban ta'iran au nahwahu, ya, atau misalnya lalat yang terbang atau nyamuk yang terbang atau sesuatu, ya, terbang, apalagi kalau naik motor misalnya, masuk ke dalam, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak batal. Baik, ini pembahasan kita berkaitan dengan masalah puasa, ya. Dan sebenarnya ini adalah pembahasan terakhir dalam kitab Safinatun Najah, ya. Cuma karena momen Ramadan, persiapan memasuki bulan Ramadan, maka kita langsung membahas masalah puasa ini. Sebenarnya masih banyak, ya, masih banyak pembahasan-pembahasan puasa yang belum kita singgung, karena memang kitab ini kitab yang ringkas. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.